Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Notifikasi sistem memberitahu mengalami kerusakan energi spiritual, atribut api yang fatal, ketahanan energi spiritual atribut api plus 100, mengalami kerusakan energi spiritual, atribut api yang fatal, ketahanan energi spiritual atribut api plus 100, mengalami kerusakan energi spiritual, atribut api yang fatal, ketahanan energi spiritual atribut api plus 100, memperoleh fisik Vire Potion Tiran Body. Saat diserang oleh energi spiritual atribut api apapun, kerusakan akan berkurang secara signifikan. Mengalami kerusakan energi spiritual atribut api yang fatal, ketahanan energi spiritual atribut api plus 100. Notifikasi sistem terus-menerus bermunculan tanpa henti, bahkan karena terlalu banyak mengalami kerusakan sampai-sampai membuat mata Sionan menyala karena terlalu banyak energi atribut api. Sial, ini tidak bagus. Manfaat yang diberikan oleh kutukan sistem terlalu besar. Ini benar-benar melebihi apa yang dapat ditanggung oleh tubuhku. Kemudian Sionan dengan cepat melemparkan kembali kristal itu ke dalam kotak lagi, lalu dengan secepat mungkin menutupnya agar racun api tidak keluar lagi. Karena kristal itu sudah di dalam kotak itu lagi, notifikasi sistem memberitahu sedikit penurunan fisik, erosi berkelanjutan, win Vire spiritual, energi, Vire spiritual root plus 6, bone struktur plus 7, stamina plus 4, ketahanan meridian plus 5, erosi berkelanjutan, win Vire spiritual energi, spiritual plus 5. Sambil menjauh dari kotak itu, Sionan berkata, mengapa kutukan sistem bisa turun 1 digit? Sepertinya batu aneh itu yang memperkuat fisikku, melemahkan efek menguntungkan dari energi api yang tercampur di udara sekitar. Sambil menatap kotak itu, Sionan berkata, pelajaran formal di Pride Hall akan dimulai besok pagi. Aku tidak bisa begadang hari ini. Baiklah, tidak perlu terburu-buru, tidak akan membantu. Aku akan kembali lagi lain waktu dan mencari tahu tentang kotak aneh ini. Lagian, tidak akan ada yang berani datang ke sini. Kemudian Sionan bergegas pergi dari dalam goa, melompat turun dari dalam mulut goa, mendarat mulus di atas tanah. Setelah keluar, Sionan melihat sesuatu di pinggangnya. Aneh, sejak kapan aku mempunyai labu? Tapi tidak lama ada seseorang yang berkata, adik junior, kau sudah keluar. Sionan terkejut karena melihat Sister Molly, kemudian menjawab, senior sister, kenapa kau ada di sini? Sambil berjalan ke arah Sionan, Sister Molly tersenyum sambil berkata, tentu saja aku khawatir padamu, jadi aku menunggumu keluar di sini. Baiklah, sekarang cepat buka bajumu. Mendengar perkataan Sister Molly, Sionan sedikit terkejut dan malu. Senior sister, kita bahkan baru saling kenal. Bukankah ini agak terlalu berlebihan? Tapi Sister Molly hanya tersenyum mendengar itu. Kemudian Sister Molly menjelaskan, omong kosong apa yang kamu katakan? Inferno Wind Cave dipenuhi dengan badai Vire Potion. Siapa yang tahu jika kamu membawanya keluar? Ini hanya pemeriksaan kecil. Mendengar penjelasan itu, Sionan dengan sedikit malu-malu membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh yang kekar dan putih mengkilap seperti giok. Baiklah, lihat ini, apa ada sesuatu yang aneh di tubuhku? Dada yang kekar dan kokoh, kulit seperti susu, mengkilap seperti giok. Sister Molly yang melihatnya terpesona olehnya. Tidak disangka-sangka, tubuh anak ini cukup menggoda dan tegap. Karena tidak tahan melihat tubuh Sionan, Sister Molly mendekat, kemudian menempelkan dirinya di tubuh Sionan. Sambil mukanya memerah, Sister Molly berkata di pikirannya, setelah masuk ke dalam goa, dia tidak hanya tidak terluka oleh badai api racun, tapi bahkan tampaknya badai itu menyatu dengan tubuhnya. Ini sungguh aneh sekali. Kemudian Molly menyentuh-nyentuh tubuh Sionan dengan jarinya, seperti yang diharapkan oleh putra yang ditakdirkan, seperti yang diramalkan oleh pendiri sekte. Fisiknya sungguh luar biasa. Suatu saat aku pasti mengangkatnya menjadi murid pribadiku. Hehehe.
Karena Sister Molly terlalu lama menyentuh tubuhnya, Sionan sedikit risih. Apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini? Dari sumber air panas, semuanya terasa tidak wajar tentangnya. Kemudian Sionan menepis tangan dari Sister Molly karena membuat Sionan sedikit risih. Sister Molly yang tangannya ditepis bertanya-tanya, "Adik junior, apa yang sedang kau lakukan?" Sionan yang sedikit jengkel merapikan bajunya sambil bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Sister Molly menjawab dengan sedikit gugup, Aku jelas-jelas senior sistermu kan?" Di pikiran Sister Molly, sial, apa dia tahu identitasku? Kemudian Sionan menunjuk sebuah labu yang ada di tangannya. "Senior sister, benda seperti ini pasti punyamu kan? Kau pasti diam-diam menempelkan padaku saat di pemandian air panas. Sepertinya kau memata-mataiku." Kemudian Sister Molly dengan sedikit meninggikan suaranya berkata, "Siapa yang memata-mataimu? Aku hanya khawatir kau akan berada dalam bahaya di dalam gua itu. Jadi aku sengaja meninggalkan sedikit defense soul di dalam labu itu untuk berjaga-jaga. Dengan begitu tidak akan terjadi hal yang tidak terduga. Dan sekarang kau sudah keluar dari dalam gua, jadi cepatlah kembalikan labu itu padaku." Akan tetapi Sionan dengan muka polosnya menyentuh ujung labu itu sambil berkata, "Benarkah benda ini bukan untuk pengawasan?" Karena labu itu terhubung dengan tubuh Sister Molly, seketika membuat Sister Molly menggeliat keenakan. Seluruh tubuhnya terasa tersambar petir yang membuat para penonton kepanasan. Kemudian Sionan yang melihat Sister Molly menggeliat keenakan berkata, "Senior sister, ada apa denganmu? Apa kau merasa tidak enak badan?" Sister Molly sambil memegangi tubuhnya yang merasa keenakan menjawab, "Tidak apa-apa adik junior." Lalu Sister Molly yang tubuhnya gemetar hebat karena keenakan berkata, "Baiklah, karena kau sudah baik-baik saja, sekarang kembalikan saja labu itu kepadaku." Karena Sionan melihat Sister Molly mau mengambil labu itu dari tangannya, Sionan dengan tersenyum menggoda, menarik kembali tangannya ke belakang, kemudian mencubit ujung labu itu lagi, yang membuat Sister Molly memegangi gunungnya agar tidak runtuh. Menggeliat hebat lagi, tubuhnya merasa kesemutan, bahkan tidak bisa berdiri, lemas tak berdaya, kemudian jatuh terduduk di atas tanah. "Bocah nakal, jangan sembarangan menyentuh labu itu." Tapi Sionan yang melihat Sister Molly tidak berdaya sangat senang. "Kampret! Ada jejak defense soulku di dalam labu itu. Setiap kali dia memainkan rasanya seperti seluruh tubuhku sedang dibelai. Senior sister, jujur saja, apa sebenarnya niatmu terhadapku?" Kemudian sambil meringkuk tak berdaya, Sister Molly menjawab, "Baiklah, aku yang sekarang tidak mempunyai kekuatan untuk membantahmu. Mendekatlah, aku akan membisikkannya padamu." Kemudian Sionan mendekat, berjongkok di depan Sister Molly. "Sebenarnya aku..." "Siapa? Cepat katakan." Tapi tiba-tiba Sionan terkejut karena tubuhnya didorong oleh Sister Molly. Kemudian Sionan jatuh di bawah tekanan pegunungan. "Akulah nenek materialmu." "Apa? Nenek? Baiklah nenek, aku tidak bisa bernapas. Cepatlah menjauh, aku sudah tidak tahan lagi menahan tekanan dari pegununganmu yang sangat besar ini." "Bocah nakal, masih mau bermain lagi?" Tidak lagi." Di pikiran Sister Molly, jika bocah ini bukan orang yang diramalkan oleh pendiri sekte, aku akan langsung mengirimnya ke alam baka dengan satu pukulan. Kemudian Sister Molly mengambil labunya sambil berkata sama Sionan, "Berhenti berpura-pura, itu tidak akan membunuhmu." Mendengar perkataan Sister Molly, Sionan hanya bisa cengengesan. Kemudian Sister Molly
berdiri sambil pergi membelakangi Sionan. Sister Molly berkata, besok ada kelas, cepat kembali dan beristirahat. Sionan sambil batuk-batuk menjawab, senior sister, itu benar-benar kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Kemudian keesokan harinya di Pride Hall, terlihat Sionan duduk berpura-pura berkultivasi. Aku masih tidak tahu dari mana datangnya wanita itu. Kemarin aku hampir tidak bisa tidur karenanya. Kemudian sang instruktur berkata di depan para murid-murid baru, selamat datang di Pride Hall. Aku salah satu instruktur yang mengawasi ujian bulan ini. Kalian dapat memanggilku instruktur New. Kemudian para murid-murid menjawab dengan keras, instruktur New, selamat siang. Baiklah, para murid-murid baru harus tahu, jalur kultivasi membutuhkan bakat kecerdasan, ketekunan, dan keberuntungan. Tidak ada yang kurang. Hari ini aku akan mulai dengan mengajarkan kalian tentang permainan unsur yang berlawanan dengan energi spiritual seseorang kultivator. Tapi tiba-tiba instruktur New melihat Sionan yang tidur, kemudian berteriak, Sionan, tidur di kelasku? Apa kau punya masalah dengan pengajaranku? Mendengar teriakan dari instrukturnya, Sionan terkejut. Kemudian dengan muka malasnya sambil mengorek harta di telinganya, menjawab perkataan instruktur New dengan santai. Tidak, sama sekali tidak. Menurutku itu bagus. Instruktur New, jangan meremehkan dirimu sendiri. Silahkan lanjutkan. Di pikiran Sionan, aku hanya perlu bersantai untuk belajar dengan baik. Mendengar perkataan Sionan, dua-dua menyahut, sampah akan tetap menjadi sampah. Tidur saat pelajaran penting. Menurutmu, bolehkah bermalas-malasan di Pride Hall hanya karena sekte menyetujui penerimaanmu? Lumpur tak berguna, tidak dapat dipahat menjadi apapun. Kau seharusnya di Grace Hall. Nyahlah. Kemudian instruktur New dengan sangat kesal berkata, bagus, bagus sekali, sangat sombong kau hari ini. Aku akan memastikan kau mengerti dan mempersempit jarak antara dirimu dan orang lain. Pride Hall bukan tempat bagi pemalas seperti dirimu. Kemudian instruktur New melihat catatan Sionan. Sionan perwakilan keluarga Xiao yang berasal dari Wucheng, daerah utara, pengendali air dan api. Kemudian instruktur New tersenyum mengejek melihat talenta Sionan. Wow, elemen api ya. Tangguh pengendali api biasa dilihat dari bagaimana dia menghanguskan benda di depan mereka. Inilah yang disebut prinsip utama dari elemental countering. Baiklah, apa ada pengendali api di sini? Kalau ada silahkan maju. Para murid-murid yang melihat instruktur New mengincar Sionan sangat senang. Mereka berkata, oh, apa instruktur New akan turun tangan untuk menghajar Sionan secara langsung? Aku dengar instruktur New berhasil lulus pelajaran tingkat 5. Itulah mengapa tidak ada orang yang berani menantangnya di sekte ini. Sepertinya hanya Sionan yang berani melawan instruktur. Tapi tiba-tiba ada sosok pria besar yang menepuk pundak Sionan dari belakang. Dia berkata, instruktur New, aku bersedia. Lalu terlihatlah orang yang akan melawan Sionan. Orang-orang yang melihat berkata, wow, kakak Ironhammer telah maju untuk melawannya. Ku dengar dia itu sudah level 5. Pertarungan ini adalah kesempatan bagus untuk mengukur kemajuan yang diraih oleh Sionan. Instruktur New yang melihat lawan Sionan tersenyum jahat. Sionan yang melihat senyuman dari instruktur New terkejut. Kemudian Sionan dengan agak panik berkata pada instrukturnya, instruktur, apa aku harus melawannya? Terlihat orang yang akan dilawan Sionan sangat besar. Bahkan Sionan terlihat seperti anak kecil di depannya. Mendengar perkataan Sionan yang enggan untuk maju, instruktur New sangat kesal. Tentu saja, meskipun kau itu punya spirit root, kau tidak akan kuistimewakan.
aku pastikan bahwa kau akan menerima pendidikan yang terbaik dariku di sini. Apa kau mengerti?" Xiaonan yang melihat instruktur Neo marah sangat panik. Dia hanya bisa pasrah. Kemudian instruktur Neo menenangkan dirinya. "Baiklah, supaya pertarungannya adil, aku akan memberi kalian sebuah efek pertarungan dalam bentuk penyesuaian level kekuatan spiritual." Mendengar itu, mereka berdua sangat bersemangat untuk bertarung. Tapi tiba-tiba instruktur Neo terkejut melihat aura Xiaonan. Wow, ternyata dia sudah berada di level 5. Terlihat Xiaonan tubuhnya diselimuti aura hijau. Kemudian instruktur Neo mengarahkan kekuatannya ke mereka berdua. "Baiklah, aku akan memberi kalian batas untuk meningkatkan level kekuatan spiritual kalian sampai level 5. Kalian tidak akan bisa meningkatkannya lebih dari itu." Kemudian terlihat batas lingkaran level 5 mengelilingi mereka berdua. "Baiklah, pertarungan dimulai." Lalu Iron Hammer segera mengeluarkan aura kekuatannya. "Xiaonan, aku tidak akan memberimu kemenangan begitu saja." Di pikiran Iron, apa masalahnya kalau aku hanya bisa menerima levelku ke level 5? Tubuhku ini kuat. Selain itu, aku juga punya elemental unsur. Dengan kedua hal itu, aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Kemudian Iron melesat maju dengan tinjunya yang diselimuti oleh api. Jurus api, Domineering Phase. Para murid-murid yang melihat jurus Iron sangat ketakutan. Ini baru saja dimulai, tapi dia sudah berniat untuk membunuhnya. Tamat sudah riwayat Xiaonan. Jurus api darinya pasti akan membakar semua jurus kayu yang Xiaonan keluarkan. Instruktur Neo berpikir, "Aku harus menghentikan ini. Aku tidak bisa memberikan Tiech Hui menggunakan jurus mematikan hanya untuk menakut-nakuti murid baru." Terlihat tinju Tie yang sudah sangat dekat dengan Xiaonan, tapi Xiaonan hanya diam saja melihat serangan itu. Tiba-tiba instruktur Neo terkejut karena mendengar telepati dari Sister Yu. "Jangan dihentikan, tunggu saja nanti." Mendengar perintah itu, instruktur Neo menjawab, "Baiklah, aku akan mengikuti perintahmu." Di pikiran instruktur Neo, "Sejak roh leluhur telah memberiku sebuah perintah, aku harus menurutinya. Sesudah pertarungan ini, aku akan mengurusnya." Terlihat Xiaonan yang diam saja, seolah-olah dia akan menerima pukulan itu. Dia yang melihat Xiaonan diam saja berpikir, apa masalahnya kalau dia itu berpura-pura jadi petarung level 4? Dia tidak akan bisa menahan tinju apiku ini. Selama aku bisa mengalahkannya, semua hadiah dan kejayaan akan menjadi milikku. Dan dar, tinju miliknya tepat mengenai wajah Xiaonan yang membuat ledakan yang kuat di atas arena. Terlihat bekas pukulan itu menyebabkan kepulan asap. Tie yang sudah memukul Xiaonan kelelahan. Dia berkata, "Maafkan aku Xiaonan, tapi inilah yang namanya kekuatan asli. Kau yang hanya bisa mengandalkan keberuntungan tidak sebanding dengan kekuatan asli." Tapi tiba-tiba Xiaonan dari dalam asap berkata, "Kakak Tie, apa cuma segini kekuatanmu?" Tie yang mendengar suara itu terkejut. Apa? Dia masih hidup? Kemudian Xiaonan sambil membersihkan debu dari bajunya tersenyum. "Ternyata pukulanmu itu lebih lemah dari boneka latihan. Kekuatan apimu juga sangat kecil." Lalu Xiaonan sambil mengorek hidungnya dengan santai, "Kau bilang kau punya kekuatan asli kan? Tapi sangat lemah. Sungguh memalukan sekali." Sistem memberitahu efek dari serangan: HP minus 150, stamina plus 80. Fear Resistance diaktifkan. Dengan kekuatan ini atau bahkan menghindari serangan api, pengguna dapat mengurangi. Orang-orang yang melihat Xiaonan baik-baik saja sangat terkejut. Apa yang terjadi? Padahal tadi dia hanya bisa bertarung dengan normal, tapi sekarang dia mampu menggunakan kekuatan dari 5 elemen. Bagaimana bisa pengendali air bisa menahan serangan api?
Guru Niu juga terkejut. Mustahil, kemampuan itu benar-benar di luar nalar. Kemudian Xiaonan dengan muka serius berkata, Kakak Tie dan Guru Niu telah berusaha sekeras mungkin untuk bertarung dengan para murid. Apa kalian ingin membunuh kami semua? Di pikiran Xiaonan, jika aku tidak punya jurus ini, bisa-bisa tubuhku akan hancur berkeping-keping. Tie yang melihat Xiaonan baik-baik saja, bahkan tidak terluka sedikit pun, sangat terkejut. Kenapa kau bisa menahan seranganku? Xiaonan sambil mengeluarkan auranya menjawab dengan santai, hehe, sepertinya kau sangat kecewa melihatku baik-baik saja. Tapi sekarang waktunya aku untuk menyerangmu kembali. Terimalah seranganku ini, Kakak Tie. Tiba-tiba Xiaonan menghilang dari hadapan Tie. Tie yang melihat Xiaonan menghilang sangat terkejut. Apa? Dia menghilang? Tapi tiba-tiba Xiaonan muncul dari samping Tie, kemudian memukul perut Tie dengan tinjunya yang membuat Tie terpental. Tidak hanya itu, Xiaonan segera mengejarnya, menyiapkan jurus lain. Dengan tersenyum senang, Xiaonan menendang lagi perut Tie dengan sangat keras. Tie yang menerima rentetan pukulan itu sangat kesakitan. Orang-orang yang melihat Tie tidak berdaya melawan Xiaonan sangat shock, kebingungan, tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Xiaonan setelah memukul Tie sampai tidak berdaya terkapar di lantai sangat senang. Wow, padahal aku ini bisa dibilang lebih lemah darimu, tapi kamu bisa dikalahkan dengan mudah. Sungguh menyedihkan. Apa orang yang dipanggil Master Iron Hammer itu pingsan setelah menerima beberapa pukulanku? Guru Niu yang melihat Tie terkapar dikalahkan dengan mudah sangat terkejut. Bagaimana bisa? Tie itu petarung level 9. Aku saja harus bersusah payah untuk melawannya. Selain itu, tidak semua pengendali elemen level 5 bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi Xiaonan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Apa dia itu punya talenta unik? Sambil melihat Tie terkapar, Xiaonan berpikir, untung saja aku punya buff pasif saat menggunakan Fear Resistant. Jurus ini sungguh sangatlah berguna bagiku. Kemudian Xiaonan menoleh ke arah Pak Guru Niu. Dengan polosnya, Xiaonan berkata, Pak Guru Niu, kira-kira siapa yang belakangan ini mengajari Kakak Tie? Serangannya bahkan tidak mengenaiku. Lebih baik kau cari guru lain untuk mengajarinya dengan benar. Pak Guru Niu yang mendengarnya sangat kesal karena dia yang mengajari Tie. Sial, dia tiba-tiba menjadi sangat sombong. Para murid-murid yang mengetahui bahwa Pak Guru Niu lah yang mengajarinya hanya bisa diam. Kemudian Pak Guru Niu batuk agar merusak kecanggungan. Meskipun teknik kuno yang tadi aku ajarkan sangat sulit, Xiaonan berhasil mempelajarinya dengan memenangkan pertandingan hari ini. Jadi janganlah takut jika kalian bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Kuatlah tekad kalian dan percayalah pada Dao agar kalian bisa mengalahkan lawan. Sepertinya pelajaran hari ini harus aku akhiri di pelajaran selanjutnya. Kalian akan belajar cara memilih teknik kultivasi dari buku kuno. Kemudian dari atas tebing, Jin Xiu duduk santai sambil melihat Xiaonan. Hahaha, apa kau melihatnya? Xiaonan berhasil menahan serangan api Tie. Sister Yu menjawab, aku tidak begitu mengerti dengan apa yang sudah dia lakukan, tapi aku yakin Xiaonan terlahir dengan kemampuan yang istimewa. Karena itulah dia bisa menahan serangan itu dengan mudah. Sister Molly juga berkata, Xiaonan itu punya potensi yang tinggi. Dia hanya perlu menambah pengalaman bertarung. Kalau dia giat berlatih, aku yakin dia akan bertambah kuat. Kemudian mereka berempat bergumam bersamaan, baguslah, aku harus meyakinkannya untuk menjadi murid andalanku. Lalu Sister Molly mengingatkan mereka, jangan lupa semuanya, dia harus lulus secara adil. Sister Yu menjawab, kalau dia tidak ingin memilih gurunya yang dia inginkan, kita semua harus bersaing untuk menjadikannya sebagai murid kita. Mendengar itu, Sister Molly menjawab, baiklah kalau begitu, sesuai dengan perjanjian kita. Kemudian mereka tidak sabar menanti Xiaonan menjadi murid mereka. Sister Yu, Jin Xiu, dan Muyan. Sister Molly, kalian harus berusaha menggunakan teknik masing-masing untuk mengikat Xiaonan menjadi murid. Berpindah di pavilion kitab suci Sekte Pedang,
banyak murid-murid baru yang mengantri di depan pintu masuk pavilion kitab suci. Pak Guru Niu yang membawa mereka berkata di depan pintu masuk, "Kalian dengarkan, ada 3 peraturan utama di pavilion kitab suci. Pertama, para murid baru hanya boleh membaca buku teknik di lantai pertama. Kedua, kalian hanya boleh membawa keluar 1 buku teknik dalam 1 waktu. Ketiga, dilarang merusak buku teknik apapun di dalam pavilion. Selain itu, semua teknik yang tersedia di pavilion tergantung takdir masing-masing. Apapun tingkat teknik yang kalian temui, itu murni keberuntungan kalian. Jangan sampai menimbulkan keributan. Mengerti?" Semua murid menjawab, "Mengerti." "Kalau begitu silakan masuk." Lalu pintu masuk pavilion terbuka. Kemudian setelah mereka semua masuk, mereka semua terkesima melihat banyaknya buku-buku teknik yang ada di dalam pavilion. Bahkan Sionan juga sangat terkejut. Tempat ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Tapi tiba-tiba ada yang menerobos dari belakang mereka. Itu Duo-Duo. Dengan cepat berlari sambil berkata, "Minggir, aku mau mencari buku teknikku sendiri." Sionan dan para murid-murid sangat terkejut melihat Duo-Duo. Kemudian Jibo berkata, "Ku dengar di lantai 1 ada skriptur pavilion. Ada lebih dari 13.000 teknik tingkat yellow, sekitar 3.100 teknik tingkat mistik, dan ada 10 teknik tingkat earth." Sionan yang mendengar perkataan Jibo terkejut. "Aku harus menemukan teknik earth itu, mereka yang paling langka dan kuat." Karena Sionan mendengar informasi itu, Sionan segera pergi mencari 10 teknik itu. Akan tetapi Sionan sangat kesal karena Jibo terus-menerus mengikuti Sionan. Setelah Sionan berhasil pergi dari Jibo, Sionan menemukan sebuah tempat sepi. Dengan melihat teknik sebanyak ini, tidak heran Pak Guru Niu berkata, "Semua tergantung keberuntungan." Melihat semua ini, jangankan untuk menemukan teknik tingkat earth, mendapatkan teknik tingkat yellow berkualitas pun sudah sangat sulit. Kemudian Sionan dengan acak mengambil salah satu buku teknik dari rak. Pavilion kitab suci memiliki sekte pedang memang luar biasa. Tapi tiba-tiba Sionan merasakan sesuatu, lalu menoleh ke belakang. Terlihatlah Dan Wuyan yang sedang bersandar di rak buku sambil membaca salah satu buku teknik. Sionan berkeringat dingin. Perasaan seperti sedang diawasi lagi. Sionan sambil melihat Dan Wuyan berpikir, bukankah itu senior yang menjemputku waktu di perekrutan di alun-alun? Jangan-jangan dia yang memandangiku. Tapi Sionan segera menepis pikiran itu setelah mengamatinya dengan seksama. Tidak mungkin, aura dingin dari ujung kepala sampai kaki seperti itu. Mana mungkin dia tertarik mengintipku. Dan Wuyan yang merasakan tatapan curiga Sionan segera bertanya, kenapa menatapku seperti itu? Kemudian Sionan menjawab, tidak. Maksudku, kebetulan sekali kita bertemu lagi, senior. Lalu Dan Wuyan berjalan ke arah Sionan sambil berkata, oh, sepertinya kau mengingatku. Apa kau sedang mencari teknik? Kemudian Sionan dengan agak canggung menunjuk sebuah buku yang ada di tangannya. Iya, kelas hari ini sudah selesai. Jadi aku kesini mencari teknik yang cocok untukku. Kemudian Dan Wuyan tersenyum. Oh, kebetulan sekali. Ini waktu yang tepat untuk memberinya teknik pamungkas dari aliran pedangku. Tapi bagaimana caranya agar terlihat alami di matanya? Sionan yang melihat senyuman dari Dan Wuyan berpikir, cantik sih, tapi tatapan seperti itu cukup menakutkan juga. Kemudian Dan Wuyan dengan santai merebut buku teknik dari tangan Sionan. Apakah ini buku teknik yang kau pilih? Aku cukup paham soal teknik. Kalau kau mau, aku bisa memberimu beberapa saran. Sionan yang melihat bukunya tiba-tiba direbut sangat panik. Bukankah ini? Tapi Dan Wuyan segera melihat buku teknik yang dilihat Sionan. Dan Wuyan setelah melihat buku itu, dia sangat terkejut. Dia membaca buku seperti ini. Apa dia tahu kalau aku masternya? Buku tentang Tuan Dingin Jatuh Cinta. Setelah melihat buku itu, Dan Wuyan seketika mukanya merah dan merasa malu. Jangan-jangan dia menyukaiku?
Sionan yang melihat tingkah aneh dan Wuyan seketika merinding kebingungan. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul, mendapatkan kasih sayang melalui resonansi spiritual, spirit minus 15. Sionan yang melihat notifikasi itu sangat kesal. Apa-apaan ini? Tiba-tiba mendapatkan kasih sayang senior. Apa yang kau lakukan? Tapi tiba-tiba Dan Wuyan memberikan sebuah buku. Ini untukmu. Sionan yang tiba-tiba diberikan sebuah buku kebingungan. Kemudian sambil malu-malu Dan Wuyan pergi sambil berkata, aku juga melihat duelmu kemarin. Kau tampil cukup baik. Teknik ini sangat cocok untukmu. Sionan yang melihat judul buku itu sangat takjub. Sword Codex, nama yang sangat mengintimidasi. Tapi saat Sionan membuka buku itu bercahaya yang mengarah ke Sionan. Sionan terkejut. Kemudian Sionan berpikir, bayangan pedang yang berlapis-lapis ini, jadi ini Sword Codex. Ini sungguh luar biasa. Sambil menutup kembali buku itu, Sionan berkata, senior, apakah ini salah satu teknik tingkat Earth yang langka itu? Tapi Sionan tidak melihat Dan Wuyan lagi, hanya ada suaranya. Jangan beritahu siapapun tentang teknik ini. Aku sudah memberikan ilusi pada buku itu. Jadi, kau bisa keluar dari pavilion dengan aman. Mendengar itu, Sionan sangat senang. Terima kasih banyak senior. Terlihat buku itu namanya telah berubah. Kemudian Sionan berjalan pergi. Senior sampai harus pakai ilusi untuk teknik ini. Jelas teknik ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh sembarangan. Paling tidak ini adalah teknik tingkat Earth atau bahkan lebih tinggi. Aku bertanya-tanya kenapa dia bersedia membantuku. Tapi dengan somplaknya Sionan berkata, apa aku punya semacam hidden buff atau bakat defense sejak lahir bisa bikin perempuan rela membantuku? Tapi tiba-tiba Sionan berhenti mendengar perkataan orang-orang. Tak salah lagi, itu pasti senior Jibo. Dia bukan hanya jenius, tapi juga sangat beruntung. Teknik tingkat Earth yang langka itu ternyata dia yang mendapatkannya. Senior Jibo, bimbing kami di masa depan. Sionan yang mendengar perkataan itu sedikit tertegun. Kemudian Jibo dengan senyumannya berkata, teknik tingkat Earth kelas bawah, cukup untuk percobaan. Sayangnya belum menemukan teknik tingkat Divine. Kemudian Pak Guru Neo yang melihat buku itu sangat bangga. Sudah lama tidak ada murid yang menemukan teknik tingkat Earth dari lantai 1 atau 2. Teruslah berlatih dengan tekun. Jibo yang mendengar pujian itu dari Pak Guru hanya tersenyum. Kemudian Pak Guru menoleh ke belakang melihat Sionan. Hei kau, dapat teknik apa? Bawa ke sini biar aku lihat. Mendengar panggilan Pak Guru, Sionan sedikit terkejut. Sambil berjalan ke arah Pak Guru, Sionan berpikir, senior, Ice Mountain bilang sudah dipasang ilusi, tapi apa cukup meyakinkan? Bagaimana kalau ketahuan bisa habis aku? Kemudian Sionan menyerahkan bukunya ke Pak Guru. Setelah melihat buku teknik milik Sionan, Pak Guru berkata, Great Wind Sword Technique Yellow Grade Intermediate Level. Ternyata aku salah menilaimu. Kukira kau berbeda, ternyata cuma realitas. Mendengar itu, Sionan sedikit kebingungan. Hehehe, tidak juga Pak Guru. Di pikiran Sionan, kenapa ekspresi orang-orang bisa berubah secepat ini?